Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Data Kementerian Perdagangan per bulan Februari 2022 menyatakan kebutuhan masyarakat Indonesia akan minyak goreng adalah 280 juta liter dan baru terpenuhi 63 juta liter. Angka ini pun menunjukkan ketergantungan masyarakat Indonesia akan minyak goreng masih tinggi. Apakah perlahan kita bisa lepas dari ketergantungan terhadap minyak goreng? Selengkapnya kita bahas bersama ahli gizi Dr. Tan Shotyan yang sudah bergabung bersama kami. Dr. Tan, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Apa kabar juga dokter? Kabar baik di sini. Dokter, pertanyaan pertama dari saya sebenarnya kenapa sih orang Indonesia itu masih senang makanan yang digoreng? Misalkan di keramaian gitu ya. Pasti ada tukang gorengan selalu laris, selalu diburu. Iya, tentu. Karena kita bicara tentang goreng adalah bicara tentang kebiasaan, sensasi makan dengan kriuk ya. Dan asal Anda tahu, dari bayi-bayi pun banyak sekarang anak Indonesia yang sudah dibiasakan dengan gorengan. Jadi makanan itu sebetulnya jujur ngomong nggak ada perkara enak atau tidak enak. Makanan itu menjadi enak itu karena diajarin dan dibiasain. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah dari kecil kita sudah membiasakan yang disebut dengan jargon promosi pemerintah, kurangi gula, garam, dan lemak. Ya, itu penting ya. Jadi kalau misalnya dari kecil nih kita dibesarkan oleh orang tua yang mengatakan menggoreng itu praktis. Ya semua makanannya digoreng, tempenya goreng, ayam goreng, tahu goreng, semuanya digoreng begitu loh ya. Jadi ini adalah suatu pembiasaan yang lambat laun berjalan. Seperti yang saya sudah berkali-kali mengajarkan bahwa awalnya barangkali ini juga transformasinya juga harus pelan-pelan gitu ya. Karena pada awalnya adalah terpaksa. Nah sekarang kita dimasuk ke dalam situasi di mana kita terpaksa untuk tidak menggunakan minyak goreng karena minyak goreng mahal dan langka. Terpaksa. Kedua dipaksa oleh situasi, dipaksa oleh keadaan. Nah barangkali kalau pemerintah ingin menggunakan sistem pemaksaan ini agak sulit ya. Tetapi mau nggak? Karena kita bukan negara komunis. Tetapi kalau kemudian karena situasi terpaksa dan dipaksa oleh keadaan, akhirnya kita akan menjadi bisa. Nah buktinya itu saya bukan pro PDIP atau pro partai politik lain ya. Tapi ternyata bisa loh. Bahkan makanan-makanan Indonesia asli itu tidak menggunakan minyak goreng dalam pengertian dilakukan deep fried. Akhirnya setelah bisa jadi biasa bekerja, melakukan proses memasak tidak menggoreng, menikmati hasil. Misalnya, loh ternyata saya bisa bebas gorengan dan ternyata makanan saya enak, keluarga saya juga senang. Akhirnya dari kata biasa lalu menjadi budaya. Nah, terpaksa, dipaksa, jadi bisa, lalu biasa dan jadi budaya. Ini bukan kerjaan satu malam. Ya kita nggak bisa melakukan suatu pemaksaan yang membuat orang menjadi patuh. Tetapi, nah inilah. Imbangannya adalah promosi kesehatan harus dilakukan dengan cara pemahaman. Nah sekarang masalahnya Mas, kira-kira masyarakat Indonesia tahu nggak sih, paham nggak sih, emang kalau orang menggoreng itu efeknya apa? Bukan cuma sekedar nikmat dan kriuk. Nah ini lalu kemudian ahli-ahli kesehatan, makanya kita bekerja sama, ya para ahli gizi di puskesmas, juga para dokter yang juga bekerja untuk masalah gaya hidup dan kesehatan ya. Jadi kita sama-sama nih, ya melakukan suatu promosi kesehatan dalam wujud yang nyata. Itu penting. Saya kembalikan kepada Anda, Mas. Oke, Dokter Tan, kalau tadi bicara mengenai dampak begitu ya, secara umum apa sih bahaya minyak goreng ataupun konsumsi yang berlebihan? Nah, pertanyaannya adalah kata berlebihan. Nah, dari awal kita menggunakan minyak itu sebetulnya sebagai kondimen. Kondimen itu adalah sejenis bumbu ya. Seperti yang tadi dilihat bahwa ternyata minyak tuh di Indonesia cuma dipakai buat menumis. Dan itu pun terbatas misalnya minyak kelapa, minyak kemiri, minyak ayam buat bikin mie ayam misalnya gitu ya. Jadi kita hanya pakai untuk kondimen. Tetapi karena ini ada suatu pergeseran industri pangan, nah ini dia, pergeseran budaya industri pangan. Maka yang tadinya kondimen lalu kemudian menjadi, nah itu dia, deep fried ya, pola makan dengan menggunakan menggoreng minyak di banjur. Nah ini yang akhirnya mengakibatkan nomor satu, Anda tahu nggak dengan menggoreng, dengan menggunakan minyak banyak, suhu tinggi, maka badan manusia bukan badan manusianya ya, tetapi Anda akan menghasilkan senyawa baru bernama polisiklik aromatik hidrokarbon. Yang kedua adalah tentu saja akrilamida. Hewan apa itu? Nah, polisiklik aromatik hidrokarbon itu adalah semacam hasil dari proses menggoreng, juga tidak terelakkan kalau Anda menggoreng dengan alat kekinian. Itu bisa saja terjadi yang menyebabkan makanannya berubah menjadi kriuk,
kering. Nah, ini yang akan merugikan kesehatan manusia, dan ini yang akan ditengarai dengan penelitian-penelitian, dengan studi-studi berbasis bukti, akan membuat kita punya DNA menjadi bermutasi, lalu kemudian penyempitan pembuluh darah dan sebagainya. Jadi tidak ada hubungan antara minyak goreng dengan kolesterol. Ini kita garis bawahi dulu nih. Jadi kalau ada orang lebay mengatakan saya nggak mau makan gorengan takut kolesterol, saya jadi mikir lagi, emang tumbuh-tumbuhan bisa bikin kolesterol? Kan enggak. Ya, jadi mau minyak kelapa kayak, mau minyak sawit, minyak kemasan, minyak curah, mau pakai duren kayak, mau pakai santan, itu tidak membuat Anda mempunyai kolesterol. Karena kolesterol itu 80% dibuat oleh tubuh manusia sendiri. Tetapi bahwa kalau Anda menggunakan minyak-minyak seperti itu lalu menggunakannya untuk deep fry, kondisi menggoreng sampai kriuk, maka itu akan menimbulkan masalah baru di dalam dunia kesehatan. Saya kembalikan kepada Anda lagi, Mas. Oke, dokter, kalau di pengertian di daerah-daerah itu mengatakan bahwa mereka itu menggunakan minyak curah begitu. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara minyak curah, kemudian minyak kemasan begitu, yang signifikan terkait dengan bahayanya? Ya, kita masih ingat bahwa di tahun 2019 ya, kita punya mantan Menteri Perdagangan, Pak Enggar Tias-Tolukito, itu bersumpah, dalam tanda kutip bersumpah ya, itu mengatakan by 2020, pada tahun 2020, maka minyak curah itu dihapuskan dari perdagangan minyak di Indonesia. Nah, ini pertanyaan yang menarik adalah kenapa? Karena kita nggak pernah tahu minyak curah itu berasal dari mana. Ya, makanya ketika waktu itu beliau menanggapinya dengan sangat tegas, boleh dibilang bahasanya agak keras ya. Tetapi asal kita tahu disebut dengan minyak curah itu adalah minyak yang memang masih ada kontaminan. Bahkan disinyalir minyak curah itu adalah minyak kasta kedua. Nah, kasta kedua maksudnya apa? Artinya adalah minyak dari kumpulan dari bekas gorengan yang ada di hotel, ini bekas makanan sultan lah, boleh dibilang begitu. Kan kita nggak pernah tahu, nggak ada izin BPOM-nya, nggak jelas isinya apa. Nah, sekali lagi minyak curah kembali kepada ini minyak diproduksi atau bekas dari mana. Kan kita nggak pernah tahu, hanya Tuhan sama dia yang bikin yang tahu ya. Ada yang mengatakan ini adalah minyak yang second linernya atau kasta kedua dari minyak yang diproduksi oleh pabrik-pabrik minyak kemasan. Jadi kalau yang sultan-sultan itu lalu membeli 2 liter dengan harga 60.000, maka yang kurang sultan membeli 2 liter dengan harga yang 30 ribuan barangkali ya. Jadi kalau menurut hemat saya bahwa pangan kalau seandainya itu sudah merupakan jajaran sembako, kita tidak boleh memberikan kasta kepada masyarakat. Itu penting banget. Jadi kalau kita masih menempatkan minyak goreng sebagai sembako, maka hal seperti ini tidak boleh terjadi. Ini adalah merupakan suatu tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan benang kusutnya. Saya rasa demikian. Silakan, Mas. Oke, Dokter Tan, kalau kita bicara mengenai mindset, memang kok kita bilang susah begitu ya, karena memang orang Indonesia itu mindsetnya kalau belum makan gorengan, belum makan nasi, belum makan begitu. Padahal ada loh alternatif yang bisa dilakukan untuk bisa mengisi kebutuhan kita setiap hari. Nah, adakah tips yang bisa Dokter Tan berikan untuk mengolah makanan tanpa minyak goreng, tapi tidak mengurangi tanda kutip kelezatannya? Oh ya, tentu. Yuk kita bicara tentang ikan misalkan ya. Saya berkali-kali mempromosikan ikan ya. Jadi ikan itu 2/3 tanah air kita adalah air laut. Artinya ikan adalah merupakan suatu bahan pangan yang bermutu banget untuk bisa kita makan. Sayangnya orang Indonesia itu ikannya digoreng. Nah, ini menarik banget. Karena justru karena ikannya digoreng, maka omega 3 yang Anda perlu tuai dari ikan tadi, itu akan berubah menjadi trans fat. Rugi kan malahan. Nah, ternyata kita lihat dari Sabang sampai Merauke, ikan itu sebetulnya dalam pangan nasional itu tidak digoreng. Nah, ini adalah suatu teguran lagi bagi generasi kita yang gaspol, generasi gaspol ya. Makan cepat, yang penting asal enak, namanya digoreng. Nah, padahal kita mempunyai menu misalnya arsik, orang Sumatera kenal arsik. Kita kenal naniura. Naniura bahkan sekarang sama sekali tidak menggunakan api ya. Kita menggunakan orang Padang yang hobi makan enak. Kita punya ikan pange, kita punya ikan asam pade. Lalu turun lagi ke bawah sedikit dari Sumatera, kita punya namanya ikan masak lempah. Yaitu di Lempah, orang Bangka, orang Belitung, orang Jambi. Lalu kemudian kita punya tekwan, kita masih punya yang namanya gulai. Gulai kepala ikan enaknya bukan main, ikan bisa dipepes. Kalau di Sumbawa kita menggunakan yang namanya menu bernama singang. Lalu kemudian di Kalimantan sedikit kita kenal namanya paliak. Lalu kemudian di Indonesia bagian timur ikan kuah asam. Jadi atau ikan dimasak dengan kapurung. Jadi nggak ada alasan bahwa Indonesia harus menggoreng ikan. Ya, jadi ini penting banget untuk dipahami. Begitu pula dengan misalnya sayur ya. Sayur tidak selalu ditumis. Sayur ditumis itu kan karena inkulturasi orang Cina. Sayur Indonesia menggunakan banyak sekali. Kita ambil kelapanya, kita bikin terancam.
kita bikin urap, kita bikin pelecing, kita bikin asinan Betawi, kita bikin gado-gado, bikin pecel, bikin kredok. Jadi jujur ngomong ya, kalau memang mau dipaksa-paksain, maka Indonesia akan memasuki ke dalam kasus krisis karena minyak goreng menjadi langka, harganya semakin mahal. Ini bentar lagi terigu. Ya, mau Lebaran, Idul Fitri, lalu mengatakan terigu. Padahal kalau dipikir-pikir kita nggak makan terigu juga nggak masalah ya. Kita mengatakan bahwa terigu itu kan tidak tumbuh di bumi Indonesia. Jadi ada apa dengan pangan lokal? Jadi barangkali dengan krisis adanya masalah makanan seperti ini, produksi-produksi yang punya bermasalah mulai hari ini, kita udah saatnya kita menyadarkan kembali. Sebetulnya Indonesia itu negara yang tergantung dengan apa sih? Tergantung dengan pangan lokal yang kita bisa olah sendiri menjadi masyarakat berdaya, atau segitu parahnya kita sudah tergantung dengan industri. Sampai seakan-akan kalau kita diserahkan bahan pangan lokal yang bahan utuh, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu mempunyai alasan, aduh dok, tapi ribet. Sebetulnya masak itu nggak ribet. Yang ribet itu adalah kalau Anda tidak punya planning. Saya rasa demikian. Terima kasih, Mas. Oke, Dok, terakhir kita bicara mengenai mindset lagi ya. Oke, ada studi menarik yang pernah saya baca, saya lupa untuk sumbernya, mengatakan bahwa sensasi kita makan gorengan yang kesannya seperti kriuk gitu tuh memberikan kepuasan tersendiri pada waktu kita sedang mengonsumsi, sehingga nampaknya kita mengonsumsi 2 kali lipat lebih nikmat. Nah, bagaimana perlahan untuk bisa menggeser dari tanda kutip sensasi kriuk dari gorengan tadi yang berlebih? Oke, aku mau meluruskan dulu dengan istilah terminologi kriuk ya. Nah, kriuk itu sebetulnya di awal-awal manusia mengenal makanan, nomor 1 ketika Anda sedang tumbuh kembang misalnya. Kenapa anak-anak umur sekitar 8 bulan, 9 bulan itu senang dengan kriuk ya? Karena itu kan memberikan stimulasi oral yang membuat dia lalu bisa belajar mengunyah, antara lain dengan menggunakan makanan-makanan yang memberikan sensasi kriuk. Nah, pada orang dewasa, nah ini kalau Anda belajar kuliner ya, belajar kuliner dalam pengertian, dalam ilmu yang sesungguhnya, bukan cuma sekedar bumbu masak. Kriuk itu adalah suatu sensasi antara panca indera, panca indera mengecap dengan pendengaran. Makanya kedengaran suara kriuk. Dan itu adalah mengindikasikan bahan makanan ini masih seger. Makanya kenapa kalau Anda ngunyah apel, kriuk, bengkoang, kriuk, ketimun, kriuk. So ini menandakan bahwa manusia secara alamiah menyadari bahwa makanan yang kriuk itu sebetulnya sehat. Dengarkan baik-baik, sebenarnya sehat kalau Anda mengikuti konteks yang benar. Nah, tetapi entah kenapa, karena proses perkembangan industri pangan, lalu kriuk ini bergeser value. Nilainya bergeser, seakan-akan kriuk yang tadinya untuk mengindikasikan makanan ini sehat atau tidak, malah berubah drastis menjadi makanan yang tidak sehat karena yang dikejar adalah sensasi kriuknya. Bukan pemahaman kenapa sensasi kriuk itu sebetulnya bermakna bagi manusia. Ini menarik. Jadi yuk saya mengajak. Sensasi kriuk itu memang sangat menyenangkan ya. Itu sangat memberikan suatu nilai kepuasan. Tapi kriuknya kita geser kembali. Baik. Jadi misalnya Anda menggunakan, Anda makan misalnya makanan-makanan yang jauh lebih sehat. Makan lalap, ada kol. Ada yang namanya ketimun, itu kriuk loh. Ya, dan itu sedap banget dimakan cocol pakai sambal, pakai ayam bakar. Lalu kemudian Anda menggunakan misalnya Anda apel. Nah, yang menarik adalah orang-orang kita, apelnya di blender, apelnya malah di jus ketimbang makan kriuk gitu ya. Anda makan bengkoang daripada Anda bikin bengkoangnya dipakai buat masker supaya putih. Orang Indonesia itu menarik. Yuk kita makan buah dingin. Ya, cocol pakai sambal kacang. Itu nikmatnya bukan main. Jadi sekali lagi sebagai garis bawah juga saya ingin menambahkan bahwa dalam hidup kita membutuhkan lemak, tetapi bukan minyak goreng. Ya, karena sekali lagi Anda akan terjebak dengan rafinasi. Nah, ini ilmu-ilmu kesehatan seperti ini mestinya dimasukkan ke dalam pendidikan nakes. Ini penting. Kita butuh lemak, fat. We need fats, but not oils. Yang dalam pengertian adalah refined oils atau minyak rafinasi. Jadi saya selalu menganjurkan makan kelapanya, bukan minyaknya. Makan jagungnya, bukan minyaknya. Karena ini kita bicara dengan ranah rafinasi. Saya rasa demikian, Mas. Terima kasih sudah kami catat poin-poinnya, Dr. Tan Sio Tien sudah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia. Sehat selalu, Dokter. Terima kasih. Hati. Baik, kami akan kembali usai jeda pemirsa dengan informasi langsung dari lantai bursa. Tetaplah bersama kami.